Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini perintah komandan, jadi kita tidak bisa menolak untuk menjadi host pada siang hari ini untuk tema yang saya kira memang luar biasa. Kalau bagi saya sebagai orang matematika gitu, tentu ini tema yang sangat jauh begitu, melihat bekerjanya diksi-diksi, bekerjanya kata-kata dalam bentuk janji, kemudian menjadi ditransfer dalam proses komposisi dan rekomposisi. Bagaimanakah melihat komposisi sebuah negara dan rekomposisinya dalam pikiran-pikiran keindonesiaan kita? Saya kira diskusi ini sangat menarik karena tentu saja sebagai narasumber ini tokoh-tokoh besar, ada Bang Antoni Budiawan. Saya kira ini kita sudah baca setiap hari tulisan-tulisan beliau. Kemudian Bang Daeng Wahidin, ini saya baru ketemu tapi namanya sudah terdengar lama karena PPMI itu pernah menyimpan kenangan untuk orang Lombok tahun 2002 ya. Jadi membaranya Lombok itu dulu ada PPMI yang ikut menyemarakkan begitu. Kemudian Bang Muslim Arbi, saya kira ini senior, mudah-mudahan beliau tiba pada saatnya. Kemudian Bang Dr. Hilmi Rahman, selamat datang. Kira-kira mudah-mudahan kita bisa silaturahmi yang lebih dalam. Kemudian Bang Muslim Armas. Saya kira para hadirin, para sahabat semua, saya kira ini menarik sekali diskusinya, walaupun ditata dalam kata-kata yang sederhana, tapi bagi saya ini leksikon atau kosakata yang luar biasa tentang janji. Janji ini gimana sih? Kadang-kadang orang berjanji dalam cinta, berjanji dalam sosial, berjanji dalam politik, dan sekarang ini kita lihat janji dalam kekuasaan. Bagaimana janji kemudian bekerja dalam cara berpikir kita. Nah, saya kira ini menarik dan saya tidak bisa berpanjang kata. Tentu Bang Antoni Budiawan yang jauh lebih bisa melihat perspektifnya dalam sosial, ekonomi, dan politik. Kepada Bang Antoni, kami silakan. Kita kasih aplaus untuk Bang Antoni. Oke, sebelumnya kami persilakan para sahabat Bang Daeng Wahidin untuk berkenan ke depan. Bang Hilmi Rahman, kami persilakan. Kemudian Bang Muslim Armas, kami persilakan. Belum datang. Kemudian Bang Muslim Arbi, belum datang juga. Dalam perjalanan. Kami persilakan. Kita sama-sama pembesar Bang ini. Saya udah 146 kilo ya, kira-kira lebih besar sedikit ya. Oke. Saya kira kita lanjut langsung Bang Antoni Budiawan. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Ini judulnya adalah temanya ya, kinerja kabinet Jokowi. Kurang Jokowinya nih. Cuman kabinet aja nih. Kabinet apa? Jadi kinerja kabinet Jokowi ini jeblok sekarang ini, ya kan? Sudah berapa lama tadi Bung Lapong mengatakan bahwa ini akan di reshuffle ya, tapi dari 2 tahun lalu. Pegang aja sekalian begitu dua-duanya. Ya, tapi kalau kita lihat kan nggak jadi-jadi. Tapi semakin lama ini kan kinerjanya kan semakin turun terus. Kenapa semakin turun terus? Kita lihat bahwa angka kemiskinan itu dari 2019 ke 2022, 3 tahun, itu naik 1,57 juta orang. Kemiskinannya naik. Bukannya turun, tapi kita malah naik ini, kemiskinan. Menambah 1,57 juta orang. Indeks korupsi malah memburuk. Jadi artinya korupsi ini semakin merajalela.
Korupsi merajalela, korelasinya dengan tadi angka kemiskinan, berarti korupsi ini sudah memiskinkan bangsa Indonesia. Nah, kita lihat beberapa hari ini terbongkar korupsi dari penerimaan pajak. Pada 2021, Direktur Pajak itu sudah ditangkap Angin Praitno oleh KPK. Dan beserta 2 orang lainnya, 2 orang pejabat Dirjen Pajak juga, Direktorat Pajak, dan 3 konsultan pajak. Nah, kita tahu sekarang ini konsultan pajaknya ini adalah banyak dari bentukan, dibentuk oleh aparat pajak, oleh pegawai pajak. Jadi memang seolah-olah ini konsultan, jadi dia bermain dengan pegawai pajak, lalu dia mengadakan negosiasi. Dan ini mega korupsi, mega skandal, melibatkan hampir semua tim pemeriksa. Hampir melibatkan tim pemeriksa. Jadi terstruktur sekali, sistematis, dan 69 orang sedang diperiksa mempunyai harta kekayaan yang tidak normal, dan terindikasi ini berjalan sudah sangat lama sekali, bahwa PPATK sudah memberikan informasi kepada Kementerian Keuangan dari 2009 sampai 2023, tetapi tidak ada tindakan. Tetapi Menteri Keuangan mengatakan bahwa kita itu sudah menindak. Apakah kita bisa percaya? Hanya sepihak saja mengatakan kita sudah menindak. Saya mendapatkan informasi tindakan-tindakan apa yang dilakukan, biasanya tim pemeriksanya dirotasi. Oh, ini sudah agak ini, lalu kemudian dirotasi, diganti tim pengawasan yang lain dan sebagainya. Jadi artinya bahwa indikasi pidana ini tidak dituntaskan. Jadi hanya didiamkan saja, berganti tim dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini adalah ada 300 triliun paling sedikit terindikasi pencucian uang di Kementerian Keuangan, di lingkungan Kementerian Keuangan. Artinya pegawai-pegawai Kementerian Keuangan. 300 triliun melibatkan 467 pegawai. Ini sangat luar biasa. Ini satu kementerian dan ini harus dituntaskan, dan saya rasa rakyat harus mengawal ini agar ini bisa dituntaskan. Yang bersalah harus ditangkap. Lalu kemudian di kementerian lain juga terjadi korupsi-korupsi yang mega skandal seperti ini. Kita tahu sebelumnya sudah ada Jiwasraya, sudah ada Asabri, sudah ada Garuda, dan sebentar lagi mungkin akan terbuka kementerian di korupsi di BUMN. Kemungkinan adalah BUMN karya, yang satu waskita karya sudah tidak bisa bayar kewajiban bunga, dan seterusnya. Belum di Kementerian Perdagangan, kasus izin ekspor, skandal izin ekspor. Pada saat itu sampai 2 orang meninggal yang antri minyak goreng. Ini mereka ditangkap pada sekitar pertengahan tahun yang lalu, tetapi kasusnya ini semua tidak mencengkeram sampai kepada pucuk pimpinan yang bersalah. Kalau kita lihat tadi kasus pajak, itu hanya dihukum
yang menyuap hanya dihukum di bawah 2 tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Ini tidak membuat efek jerak. Nah, terus kasus suap minyak goreng yang dihukum juga di bawah 2 tahun. Padahal ini sampai ada orang yang meninggal. Jadi kita lihat hukuman di sini ini terhadap korupsi akhir-akhir ini adalah semakin mengkhawatirkan. Ada kasus Indosuria dengan korupsi 106 triliun. Ini adalah kejahatan keuangan. 106 triliun karena dia bukan korupsi, karena tidak memakai uang negara, tetapi uang masyarakat yang diambil. Lalu mereka dianggap bebas dari pidana, dianggap ini perdata. Jadi kita lihat ini kejaksaan dan kehakiman ini tidak benar-benar mengawal mengenai penindakan hukum di Indonesia, sehingga tidak ada memberikan efek jerak. Ini semuanya adalah di bawah kabinet. Jadi artinya ini adalah bahwa kementerian-kementerian itu di bawah koordinasi presiden. Pertanyaannya adalah, apakah presiden masih mampu? Presiden sempat berkata bahwa tidak ada visi misi dari menteri. Yang ada adalah visi misi dari presiden. Seolah-olah ketika itu presiden mau mengatakan bahwa saya ini lebih kuat dari partai politik. Tetapi apa nyatanya sampai sekarang tidak ada keberanian untuk reshuffle. Saya lanjut. Jadi sepertinya bahwa presiden ini diragukan apakah berani melakukan reshuffle. Jangan-jangan dia takut untuk ditinggal. Yang dia berani sekarang reshuffle yaitu hanya Menteri Perdagangan. Ya, itu sudah di reshuffle Menteri Perdagangan. Pada saat itu Muhammad Lutfi diganti karena kasus minyak goreng. Lalu karena Menteri Perdagangan adalah bukan menteri dari partai politik. Tetapi kenapa dari menteri partai politik ini yang kinerjanya adalah di bawah kemampuan yang sudah terbukti bahwa membuat kinerja kabinet ini tidak efektif, tetapi tidak berani di reshuffle. Bahkan Nasdem itu sudah berani mendukung secara terbuka Anies Baswedan, tapi juga awalnya saja gencar, ya, tetapi juga ternyata Pak Jokowi nggak bisa apa-apa gitu. Ancaman-ancaman aja mau reshuffle, tetapi tidak bisa juga. Jadi kalau kita lihat Pak Jokowi ini memang tidak ada kekuatan di parlemen. Jadi memang sangat tergantung sekali dari partai politik. Kalau dia berani reshuffle dari Nasdem atau dari yang lain-lainnya, dan kalau sampai ini mereka berkolaborasi di parlemen, Pak Jokowi pasti akan kalah. Tapi harusnya adalah Pak Jokowi ini berkolaborasi dengan rakyat. Artinya membela kepentingan rakyat, dan di situ rakyat akan membela kepentingan Pak Jokowi di parlemen. Kalau sampai membela rakyat tetapi kemudian dizalimi oleh partai politik, maka rakyat akan memberontak di parlemen, akan membela beliau di parlemen. Nah, ini yang tidak
eh, eh, ya tidak dijalankan atau apapun itu tidak dipahami oleh Pak Jokowi. Nah, sehingga dengan adanya kasus-kasus seperti begini, seperti korupsinya semakin membesar, rakyat miskin semakin banyak, harga BBM naik, tarif listrik naik, PPN juga naik, ini membuat rakyat susah, maka Pak Jokowi akan terkepung dari dua arah. Dari satu adalah dari rakyat, dan kedua adalah dari partai politik. Mereka cuma melihat bahwa Pak Jokowi tidak berani mereshuffle mereka akan menguasai tetap eksekutif dan parlemen. Nah, jadi di sini adalah legasi dari Pak Jokowi ini sangat buruk sekali karena meninggalkan angka korupsi yang sangat tinggi, meninggalkan angka kemiskinan yang sangat tinggi, dan juga membuat rakyat semakin menderita dan sistem politik di Indonesia juga tidak terkendali. Jadi kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi ini tidak bisa mengendalikan situasi untuk politik. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa yang membuat Pak Jokowi ini kok takut? Akan masalahnya, ya betul. Dan kalau kita lihat pengalaman-pengalaman yang lalu, presiden dimanapun setelah 1 tahun menjelang selesai, maka partai politik itu tidak akan menganggap lagi. Mereka akan melihat ke depan, mereka akan membuat satu strategi untuk pemenangan partainya. Dan kalau bisa ditinggalin, ditinggalin. Ya, contohnya Nasdem, ya, yang dari partai koalisi. Dia sudah tidak melihat bahwa di sini adalah dia harus melihatnya ke depan, dan ke depan adalah calon presiden yang dianggap mumpuni, yang dianggap yang bisa menyelamatkan bangsa ini adalah Anies Baswedan. Jadi dia langsung mencalonkan itu tanpa khawatir dengan kondisi ini. Apakah itu disetujui Pak Jokowi atau tidak? Karena tidak penting disetujui Pak Jokowi atau tidak. Yang penting adalah rakyat mendukung atau tidak. Karena setelah tahun depan, tahun 2024, apalagi setelah Pilpres, tidak ada apa-apanya lagi. Itu bayangkan 10 bulan itu. Dari 2024, dari Februari sampai ke Oktober, itu Pak Jokowi itu sudah dianggap tidak ada lagi. Nah, inilah rakyat harus menuntut di mana bahwa Pak Jokowi ini harus benar-benar membela kepentingan rakyat, harus benar-benar membela kepentingan rakyat, jangan ragu-ragu untuk melakukan perbaikan kinerja dari kabinet untuk kepentingan rakyat. Dan kalau itu dilakukan, saya rasa rakyat bersama Pak Jokowi demi kepentingan rakyat. Saya rasa demikian. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, aplaus. Luar biasa. Saya kira kita bisa menyimak bersama tadi. Selanjutnya kita harapkan penyampaian dari Bang Daeng. Oh, ya.